the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for. Dalam laporan khusus hari ini, perhatian dunia motorsport tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Remaja asal Gunung Kidul, Yogyakarta, baru berusia 16 tahun. Namun aksinya di lintasan membuat komentator dan pengamat Eropa terdiam sejenak. Di ajang Junior GP, Veda menunjukkan performa luar biasa, stabil, agresif, namun penuh perhitungan. Sorotan kamera dan sorotan media internasional datang bertubi-tubi. Tak hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena kedewasaan cara ia membaca situasi balapan. Beberapa jurnalis Eropa bahkan menyebut, anak ini bukan sekedar cepat, dia berpikir seperti pembalap Moto3 berpengalaman. Dan benar saja, ketika rumor promosi ke Moto3 musim 2026 muncul, suasana pedok berubah. Eropa, yang selama ini mendominasi dunia balap junior, tampak terkejut dengan munculnya talenta dari Indonesia. Namun, bagi mereka yang mengikuti perjalanannya sejak awal, momen ini bukanlah kejutan, melainkan hasil dari proses panjang yang dimulai dari jalanan kecil di Yogyakarta. Laporan berikut menyoroti awal perjalanan karir sang pembalap muda. Veda Ega Pratama, lahir pada 23 November 2008 di Gunung Kidul, tumbuh dalam keluarga sederhana yang akrab dengan dunia balap. Ayahnya, Sudarmono, merupakan mantan pembalap nasional yang menanamkan disiplin dan semangat kompetitif sejak dini. Di usia 7 tahun, Veda sudah menunggangi motor mini GP dan setiap akhir pekan, ia berlatih di lintasan kecil sambil bermimpi menembus sirkuit internasional. Yang penting bukan siapa yang tercepat di awal, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Begitu pesan sang ayah. Kini, filosofi itu menjadi ciri khas gaya balapnya, tenang namun tajam. Banyak pengamat menganggap latar belakang sederhana justru membuatnya lebih tangguh. Dari Gunung Kidul ke Eropa, perjalanannya menggambarkan kisah perjuangan anak bangsa yang menembus batas geografi dan ekspektasi. Dan disinilah bab pertama sejarah baru Indonesia di kancah balap dunia mulai ditulis. Dari hasil liputan redaksi olahraga, tahun 2023 menjadi titik balik besar dalam karir Veda. Dalam ajang Asia Talent Cup, ATC, ia tampil nyaris sempurna. Dari 12 seri yang digelar, 9 diantaranya ia menangkan dengan cara meyakinkan. Para komentator menyebut gaya balapnya menggabungkan ketenangan Jepang dan keberanian Amerika Latin. Veda tidak hanya cepat di tikungan, tetapi juga luar biasa dalam mengatur ritme lomba. Tim Honda Asia bahkan menilai konsistensinya di ATC menjadi indikator bahwa dia siap menembus level lebih tinggi. Saat bendera finish dikibarkan di Sepang, Veda berdiri di podium tertinggi sambil membawa bendera merah putih, simbol yang membuat banyak mata di pedok Asia berkaca-kaca. Setelah kemenangan itu, berbagai media internasional mulai memuat namanya. Indonesia akhirnya punya pembalap dengan DNA juara, tulis salah satu portal otomotif Eropa. Namun bagi Veda, ini baru permulaan. Reporter kami melaporkan bahwa setelah mendominasi di Asia, Veda mendapat kesempatan emas bergabung dengan Red Bull MotoGP Rookies Cup, kompetisi yang dikenal sebagai pintu menuju kejuaraan dunia. Musim 2025 menjadi ajang pembuktian. Di tengah kerasnya persaingan para rider muda dari Spanyol, Italia, dan Inggris, Veda berhasil menembus papan atas. Ia mencatat 3 kemenangan dan beberapa kali finish podium, cukup untuk mengantarkannya sebagai runner-up klasemen akhir. Para analis Eropa yang awalnya meremehkan, kini mulai menaruh perhatian serius. Dia punya karakter balap seperti Dani Pedrosa muda, tetapi lebih berani, ujar salah satu komentator MotoGP. Keberhasilan itu memperkuat laporan bahwa Honda Tim Asia mulai menyiapkan kursi khusus untuknya di Moto3 2026. Dari sisi psikologis, Veda menunjukkan kedewasaan luar biasa, tidak cepat puas, tetap rendah hati, dan terus fokus berlatih. Dalam laporan resmi dari Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama dipastikan akan naik kelas ke Moto3 musim 2026.
Pengumuman ini langsung mengguncang media internasional. Veda menjadi salah satu pembalap termuda yang akan berlaga di kejuaraan dunia. Meski belum genap 18 tahun, lisensi khusus diberikan karena prestasi dan konsistensinya di level junior. Ia akan menggantikan Taiyo Furusato, pembalap Jepang yang sebelumnya membela tim tersebut. Keputusan ini dianggap langkah strategis Honda untuk memperkuat regenerasi pembalap Asia. Kami percaya, Veda punya potensi besar untuk membawa warna baru bagi Honda, ujar perwakilan tim. Kabar ini juga mendapat reaksi luar biasa di tanah air. Tagar #Veda2Moto3 sempat menjadi tren di media sosial, menggambarkan kebanggaan nasional terhadap putra daerah yang menembus ajang dunia. Liputan eksklusif kami dari pedok Eropa menunjukkan satu hal menarik. Banyak komentator dan analis tampak benar-benar terkejut. Mereka mengakui belum banyak pembalap Asia Tenggara yang bisa menembus sistem kompetisi secepat Veda. Salah satu media Spanyol menulis, Veda bukan hanya cepat, dia punya insting pembalap juara. Di Inggris, beberapa komentator MotoGP menyebut penampilannya luar biasa untuk usia semuda itu. Bahkan, sejumlah tim besar seperti Gresini Racing dan Leopard Racing dikabarkan mulai mengamati kiprahnya. Namun di balik pujian itu terselip nada heran. Bagaimana mungkin pembalap dari negara tropis tanpa tradisi kuat di MotoGP mampu menyaingi dominasi Eropa? Reaksi itu bukan sekedar kekagetan, melainkan juga pengakuan diam-diam bahwa talenta Asia kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Reporter kami berbincang langsung dengan ayah Veda, Sudarmono, yang menuturkan betapa beratnya tanggung jawab yang kini dipikul putranya. Dia bukan cuma membalap untuk dirinya sendiri, tapi untuk Indonesia, ujarnya. Sejak pengumuman promosi ke Moto3, dukungan mengalir deras. Namun bersamaan dengan itu datang juga tekanan besar. Banyak penggemar menaruh harapan tinggi agar Veda bisa segera bersaing di barisan depan. Dalam wawancara singkat, Veda mengatakan, "Saya ingin membuktikan bahwa anak Indonesia bisa bersaing di level dunia." Kata-kata sederhana itu kini menjadi mantra bagi banyak pembalap muda tanah air. Namun tantangan sebenarnya baru dimulai. Suhu lintasan Eropa, atmosfer kompetisi, dan tekanan media adalah ujian baru yang harus ia hadapi dengan kepala dingin. Data dari liputan pedok menunjukkan bahwa Honda tengah melakukan restrukturisasi besar di level junior. Kinerja tim Asia dalam 2 musim terakhir dianggap belum cukup kuat untuk melahirkan pembalap berprestasi global. Dengan hadirnya Veda, Honda berharap menemukan kombinasi baru antara talenta muda dan teknologi kompetitif. Beberapa sumber menyebut, Honda bahkan menyiapkan perangkat simulasi dan pelatihan khusus di Jepang untuk membantu Veda beradaptasi lebih cepat. Kami melihat potensi besar padanya, tapi kami juga tahu ini tanggung jawab besar, kata salah satu insinyur Honda. Keputusan ini dianggap sebagai sinyal bahwa Honda mulai membuka era baru, era pembalap Asia yang bisa menantang dominasi Eropa secara langsung. Dalam konteks nasional, sosok Veda telah menjadi simbol kebanggaan. Ia bukan hanya pembalap muda yang sukses, tapi juga representasi dari mimpi kolektif generasi baru Indonesia. Dari kampung kecil di Yogyakarta hingga sirkuit Eropa, perjalanannya menggambarkan kekuatan tekad dan kerja keras. Pemerintah dan Federasi Otomotif Nasional mulai menyoroti pentingnya sistem pembinaan berkelanjutan. Banyak akademi balap lokal kini menggunakan nama Veda sebagai inspirasi untuk program pengembangan. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Begitu semangat yang sering terdengar di padok junior Indonesia. Tak berlebihan jika Veda kini dianggap bukan sekadar atlet, tapi simbol arah baru motorsport Indonesia di kancah global. Dan inilah kesimpulan dari laporan panjang ini. Perjalanan Veda Ega Pratama baru saja dimulai. Dari Gunung Kidul hingga Moto3, dari mimpi kecil menjadi realita besar. Setiap lap yang ia tempuh kini membawa nama bangsa. Tantangan di depan jelas tidak ringan. Persaingan ketat, adaptasi cuaca, hingga tekanan media internasional. Namun jika melihat bagaimana ia menghadapi semua ujian sejauh ini, banyak yang percaya masa depan MotoGP akan menuliskan satu bab baru dengan nama Indonesia di dalamnya. Pertanyaannya kini, bukan apakah Veda bisa sukses, tapi seberapa cepat ia akan sampai di puncak. Dan ketika itu terjadi, dunia akan kembali melongo. Kali ini bukan karena terkejut,